Haleluya, Shalom Elohim, bertemu kembali di dalam kuasa kasih Bapa Yahweh Suah Hamas Elohim, Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudusnya yang mengurapi kita semua. Segala puji, syukur, sembah hanya bagi Dia yang masih memberikan kesempatan hidup, nafas hidup pada detik ketika ini, ketika saya lagi berdoa dan mengingat akan perkara-perkara ajaib yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan ini. Saya itu bertanya-tanya kepada Tuhan, ya Bapa, masih adakah suaramu, isi hatimu, kebenaran firman-Mu yang ingin Engkau kongsikan melalui hamba yang hina ini. Dan di sanalah kuasa Roh Kudusnya berbicara di dalam hati ini, katanya, anakku, nyatakanlah isi hatiku bahwa segala sesuatu menuju ke titik kemuncaknya pada saat ketika ini. Sadarlah dan berjaga-jagalah di tahap yang paling tinggi. Lihatlah ketiga pribadi, yaitu Bapa Yahweh dalam pribadi Pak Eman Lahagu dan juga Pangeran Ilahi Pak Ditya Nugrahanto yang membawakan roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri yang berbicara di penutupan zaman ini, dan pribadi mempelainya Ibunda Fe yang telah membukakan kitab Wahyu itu sendiri yang merupakan malaikat kitab Wahyu. Ketiga pribadi ini telah masuk ke fasa pengungsian. Ketiga pribadi ini telah bersatu, dan ketika ketiga pribadi ini tidak bersuara lagi, mereka telah menyatakan bahwa alamlah yang akan berbicara. Bumi ini, segala unsur-unsur yang ada di muka bumi ini akan berbicara. Dan inilah yang Tuhan ingatkan kepada saya pada pagi hari ini ketika saya lagi dalam perjalanan. Tuhan mengingatkan hal ini. Apa yang saya alami pada pagi hari ini adalah sama seperti yang saya alami pada setahun yang lalu, di mana saya merasakan suatu keadaan Roh Kudus yang akan pergi daripada muka bumi ini pada bila-bila waktu. Dan saya merasakan sangat sebak, sangat sedih, sangat pilu hatinya ketika Bapa berbicara dalam hati saya ketika Dia mengatakan, anakku, mataku sedang menjelajah ke seluruh bumi untuk melihat masih adakah anak-anakku yang bersungguh hati mencari wajahku. Masih adakah orang-orang yang rendah hati di negeri ini? Masih adakah orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan aku, katanya. Dan di sana saya mengatakan, ya Bapa, ampunilah kami manusia debu tanah yang berdosa ini. Dan Dia terus-menerus berbicara, katanya, ketika hamba-hamba ilahiku sudah tidak berbicara, lihatlah pada ketika ini seleksi alam sedang terjadi. Akulah yang menentukan hidup umatku di muka bumi ini. Apakah mereka pergi di dalam bencana? Apakah mereka pergi di dalam penyakit sampar? Apakah mereka pergi dengan oleh pedang? Apakah mereka pergi melalui seleksi alam ini? Akulah yang menentukan destiny hidup kalian, katanya. Dan ketika rohku, katanya, Roh Kudus pada ketika ini akan diambil pada bila-bila waktu. Hatiku sangatlah sedih, kata Bapa, karena melihat dunia ini tidak menyadari segala sesuatu yang berlaku. Hidup mereka sepertinya lama lagi, seperti mana firman Tuhan yang telah tertulis, dunia ini kembali seperti zaman Nabi Nuh. Anak-anak manusia kawin dan mengawinkan, bahkan mereka tidak tahu segala sesuatu yang akan berlaku. Kekejutan itu akan berlaku pada tiba-tiba. Bahkan Dia datang seperti pencuri, katanya. Tidak diberitahukan jam dan waktu dan ketikanya. Hanya Bapa di surgalah yang tahu. Bahkan anak pun sendiri tidak tahu, tapi hanya Bapa di surga yang tahu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya kasihi, apa yang Tuhan letakkan di hati saya, Dia mengatakan, selagi kalian anak-anakku masih boleh diizinkan untuk menggunakan media sosial ini,
selagi kalian masih terkoneksi dengan dunia ini. Serukanlah isi hatiku. Serukanlah suaraku, katanya. Serukanlah kebenaranku. Bagi anak-anak Tuhan yang pada ketika ini sudah berada di pengungsian, mereka yang sudah memenuhi standar ilahinya pada ketika ini, sudah beberapa minggu berada dalam fasa pengungsian. Mereka adalah orang-orang yang terpilih. Dan Tuhan mengingatkan satu hal, yaitu kerendahan hati. Tetaplah rendah hati. Tetaplah menjaga kekudusan hati. Tetaplah menjaga jubah putihmu agar tetap kudus. Tetaplah pelihara mahkotamu agar tidak dicuri oleh kuasa kegelapan. Karena di hari-hari yang jahat ini, melalui media sosial, melalui kecanggihan teknologi, anggur hawa nafsu sedang ditabur. Kejahatan demi kejahatan sedang merajalela di muka bumi ini. Kejahatan akan berlaku di mana-mana, tidak kira usia, tidak kira jantina, tidak kira bangsa, semuanya akan mengalami peningkatan jenayah akan berlaku. Oleh karena itu, Tuhan mau kita membuka mata, membuka hati. Dan Tuhan memberikan saya satu ayat firman Tuhan. Semoga ayat ini meneguhkan hati kita semua pada hari ini. Dia mengatakan di dalam Yosua 1 ayat 7. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, keluargaku yang terkasih dalam Tuhan, anak-anak Bapak Yahweh yang telah menangkap pekerjaan Tuhan di penutupan zaman ini dalam proyek ilahinya, kita menyadari bahwa pada zaman dahulu Tuhan telah memakai hambanya Musa untuk membawa umat Israel keluar daripada Mesir. Dan pada penutupan zaman ini adalah zaman baru, zaman kerajaan 1000 tahun di dalam dimensi roh dan kebenaran telah dimulai oleh 3 pribadi hambanya yang telah dipakai, yaitu Bapak Eman Lahagu, Bapak Pangeran Ilahi Pak Ditya Nugrohanto, dan juga mempelainya Ibu Fei yang tidak lama lagi akan melahirkan bayi kembar emas menggenapi firman-Nya. Dan kitab-kitab yang termeterai itu mereka telah bukakan bersama dengan para malaikatnya, termasuk malaikat Mikael, malaikat Riana, dan para hamba-hamba Tuhan yang lain, para saksi-saksi surga. Dan ketika ini Tuhan mengingatkan mereka melakukan pelayanan seperti Musa. Dan mereka ini telah menyatakan isi hati Tuhan, segala kitab rahasia itu telah dibukakan. Oleh karena itu, anak-anak Bapa Yahweh pada saat ketika ini, ketika kita yang belum masuk ke fase pengungsian, kita masih lagi berjalan di atas muka bumi ini, kita masih harus menetapkan fokus pikiran hati kita. Pada pagi hari ini, awal subuh, Tuhan mengingatkan saya untuk tetap memfokuskan pikiran hati untuk tetap memikirkan perkara-perkara yang di atas. Janganlah kita menyimpang ke kanan atau ke kiri. Karena ketika ini ujian ketaatan, ujian takut akan Tuhan, ujian kerendahan hati sedang berlaku. Masihkah kita mengenal rohnya? Masihkah kita mengenal pribadi hatinya? Bapa Yahweh, Sua Hamasa Elohim, apakah hatinya? Yaitu firman-Nya adalah hatinya. Masihkah kita mengimani segala yang telah tertulis dalam firman-Nya? Masihkah kita mengimani apa yang telah kita terima, yaitu segala kitab-kitab rahasia yang telah dibukakan di penutupan zaman ini? Ketika ketiga pribadi tidak lagi berbicara, kuatkan dan teguhkanlah hati kita. Jangan kita mencari solusi daripada arah kanan dan arah kiri kehidupan kita. Jangan kita mencari gedung gereja Tuhan yang besar, yang pada ketika ini telah berada di bawah kuasa pemerintah dunia ini, berada dalam sistem ular. Tetapi marilah kita mencari suara hatinya. Marilah kita benar-benar melekat erat di hatinya Bapa sendiri, Bapa Yahweh, Sua Hamasa Elohim. Dia tidak jauh, dia hanya sejauh doa.
Marilah kita datang kepada Dia dengan penuh kerendahan hati, memohon belas kasihannya, memohon pengampunannya, memohon kekuatan yang daripadanya. Peka-pekakanlah telinga roh kita, peka-pekakanlah hati kita. Masuklah ke dalam bahtera-Nu, yaitu keluarga kita masing-masing bertindak menjadi bahtera-Nu, di mana setiap gedung gereja telah dikuasai oleh penguasa dunia ini. Masuklah ke rumahmu, masuklah ke bilikmu, bersatu hatilah. Ketika di depan nanti kita tidak tahu apa yang berlaku, ketika pemaksaan akan berlaku, apabila engkau masih berada di gedung itu, engkau akan diheret lagi. Pemimpin-pemimpin yang ada di gedung gereja itu, semua denominasi itu akan menggiringmu untuk menerima tanda demi tanda lagi. Oleh karena itu, mintalah pertolongan dan kekuatan daripadanya untuk kita mengalami kuasanya, untuk kita diluputkan daripada kesusahan besar ini. Semoga Tuhan Yesus Kristus meneguhkan dan menguatkan hati kita semua. Shalom, shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.